Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Metaliana selaku dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dina Muharmi, saya Meisaro, saya Asmi Septiani, saya Iqbal Nasrullah. baiklah di sini bersama kita Bang Faisal, yaitu owner dari Cemilan Tanjung Pinang. Mungkin bisa diceritakan Bang gimana latar belakang pendirian usaha Bang ini? Awal mula ya? Iya. Jadi ini namanya kan Cemilan Tanjung Pinang. Iya. Jadi itu nama brand. Jadi Cemilan Tanjung Pinang itu brand. Kemudian dalamnya ada usahanya, yaitu roti kukus dengan banana crunchy, pisang ya. Iya. Nah, kalau historis dari pendirian usaha ini sebenarnya abang udah jalan tuh dari kuliah 2017. Nah, dari zaman kuliah itu sudah berdiri nih, tapi cuma tempatnya ganti-ganti lah. Awalnya itu pernah buka jualan di Sukaberenang, sampai endingnya sampai sekarang di sini sudah hampir 2 tahun di sini. Jadi lika-liku perjalanan tempat jualan tuh banyak-banyak. Nah, kadang di Batu Papan Atas. Nah, ini yang paling lama di sini. Tidak. Ya. Jadi dari 2017 lah abang buka usaha ini sampai sekarang sudah berapa tahun tuh? Hampir 4 tahun lah ya. Iya. 4 tahun. Cuma yang agak enak tuh lebih matangnya itu di sini. Mulai dari 2019 kemarin. Sini sudah hampir 2 tahun di sini. Nah, kalau dulu itu masih merambang. Di sini tak jelas. Sekarang baru jelas di sini. Jadi kalau untuk historisnya itu memang bukanya dari 2017 sampai sekarang. Oh iya, untuk ini dari riwayat pendidikannya ternyata Bang Faisal ini alumni dari Umrah juga loh. Nah boleh diceritakan Bang? Jadi ya kalau abang memang alumni Umrah angkatan 2015, selesainya 2019 awal. Tak sampai 3 semester apa? 3,5 tahun. Ya. Alumni FISIP, abang alumni FISIP sosiologi. Jadi masuk 2015, selesai 19 awal. Alhamdulillah sekarang juga lagi proses lanjut juga sekarang. Memang alumni Umrah sih. Dulu satu alma mater lah sama kita. Iya, sama. Berarti abang membangun usaha ini setelah kuliah atau pas saat kuliah? Saat kuliah. Saat kuliah dari kan 15 tuh masuk kuliah tuh. 2017 sekitar semester 4 atau semester 5 abang mulai usaha seperti ini. Oh bisa berdampingan gitu ya Bang? Ya bisa. Itu tinggal kita manajemen waktu aja gimana. Oh iya, standar. Kira udah berapa karyawan nih Bang yang udah ada di sini? Aduh, kalau karyawan itu belum banyak ya. Dulu itu pernah 2 ada. 2 sekarang ini ya pandemi ini ngeri-ngeri sedap juga. Jadi 1 ya sekarang ini masih tinggal. Iya. Boleh lah ya kami nanti bergabung di sini. Boleh. Kita buka cabang nanti aman tuh. Oke. Jadi apa nih Bang motivasi Abang untuk membuka usaha ini? Kalau motivasi buka usaha itu pertama kita itu setiap orang itu punya passion masing-masing ya. Jadi kalau bagian usaha ini pertama ada orang yang memang punya passionnya atau mentalnya itu adalah mental pengusaha. Artinya mungkin orang tuanya dulu pedagang, pengusaha. Itu yang pertama.
kedua adalah orang yang memang bukan basicnya atau passionnya tuh bukan di usaha, tapi dia bisa belajar. Iya. Bedanya apa? Bedanya kalau orang sudah punya basic atau passion usaha, dia tinggal menjalankan, tinggal jalan. Tapi kalau orang yang tidak punya basic usaha, dia harus mulai dari nol. Iya. Gimana cara pemasarannya, bagaimana jual apa sih yang bagus. Nah, dia harus menelaah lebih jauh. Bagus nggak jualan ini? Bukan semata harus jualan langsung gitu kan. Nah, tapi kalau abang sih memang nggak tahu, abang memang tertarik di jualan ini memang bidang kuliner. Dia banyak, jualan tuh banyak kan. Iya. Ada yang fashion, ada yang lain-lain lah, elektronik, sebagainya kan. Tapi memang abang lebih sukanya tuh apapun itu di bidang kuliner. Nah, makanya hadirnya ini kuliner. Ya, terutama di Tanjung Pinang ini memang terkenalnya kulinernya ya, Iya, Bang, ya. kuliner. Jadi kalau kita lihat kenapa kita motivasi jual kuliner lah di Pinang ya. Pertama, kita harus baca kondisi. Di Pinang ini adalah masyarakatnya itu lebih kepada masyarakat yang produktif. Artinya masyarakat yang konsumsi itu lebih banyak. Iya. Apalagi di Pinang ini orang pengen makan tapi malas keluar ya. Iya, Nah, itu pakai benar. GoFood, makanya kita ada Iya. GoFood juga. Oh, ada GoFood juga? Ada, Gojek ada, GoFood. Nah, jadi apalagi anak mahasiswa kan banyak dari luar nih, yang mager-mageran. Nah, Iya, benar. Lagi Jadi- mager keluar kos ya, Bang, iya, jadi harus kita baca peluang. Jadi kurang gitu. Jadi apa nih Bang keunggulan atau keunikan dari roti kukus ini atau cemilan Tanjung Pinang ini? Kalau keunggulan ya, Ya. bukan keunggulan bahasanya tuh yang membuat beda dari orang iya, lain. iya. Beda. Nah, Beda. yang pertama itu Unik ya. dulu di Pinang ini pernah ada roti kukus, tapi Iya. bahasanya itu roti paku ya dulu ya. Kita nggak sebut brand lah ya, roti paku ada di Sukaberenang dulu, Iya. tapi sudah hilang. Maka sebelum abang memulai ini abang harus punya pikir tuh, jual apa sih yang bagus di Pinang, gitu kan? Jual pop es, orang banyak jual pop es. Iya. Martabak, roti bakar, orang banyak jual roti banyak. bakar ya, dan sebagainya banyak. Tapi yang kita pikir adalah boleh kita jual roti bakar, tapi apa yang beda dari orang lain? Bahkan Iya. setelah sekian lama abang jualan itu, bahkan roti kukus yang ada tuh cuma di sini Tanjung Pinang sekarang. Iya. Tanjung Pinang cuma ini yang Cuma ada ada roti kukus. Ya, dulu ada tapi dah collab semua di tempat-tempat lain. Nah, sekarang ini apalagi daerah Batu Sembilan sini kan, cuma ini roti kukus. Nah, dulu itu bahkan ada di daerah Batu Lapan atas itu ada juga orang franchise tapi kan dari Jakarta. Tapi franchise tuh nggak masuk di Pinang, pasti bankrupt, habis. Franchise kan mahal dia, masuk franchise tuh sampai puluhan juta. Oh iya. Dan ini kan abang kan brand sendiri nih, Cemilan Tanjung iya. Pinang punya sendiri. punya Nah, sendiri. gitu. Jadi yang buat beda itu adalah sebenarnya hampir sama, menunya tuh roti kukus sebagainya. Mungkin yang buat beda itu bagaimana kita membuat itu lain daripada yang lain. Inovasi. Ya, contoh, kalau roti burger kan biasanya orang warnanya putih kan? Iya. Cuma abang roti hijau, pandan. Carilah roti burger warna selain warna putih. Nggak ada, Jadi hijau kan? roti itu buat sendiri ya Bang? Rotinya tuh kita beli ada emang agen. Jadi seluruh roti yang ada Tanjung Pinang ini memang ada pabrik rotinya. Nah, itu pabrik rotinya. Jadi roti bakar, roti burger tuh memang ada pabriknya di daerah Batu Lapan. Emang udah kerja sama gitu ya, Bang? Enggak juga sih sebenarnya, siapapun boleh beli. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau untuk kami itulah yang beda dari abang tuh pertama rotinya hijau tuh, pandan. Sari-sari pandan lah sebagainya. Kemudian juga memang di kalangan anak-anak muda kan kalau jualan seperti ini masyarakat Tanjung Pinang ini pertama maunya murah, Iya, benar. enak, banyak, Iya. kenyang. Nah, Iya. itu. Terutama anak kos. Ya, nggak usah lah jauh-jauh. Kita jualan sampai harga 20.000, anak-anak mana sanggup? Sanggup lah Iya. paling nggak sekali dua kali beli kan. Iya. Tapi kan kalau setara 10.000, paling mahal 15.000 di sini pisang. Ya itu masih standar saku-saku mahasiswa. Iya. Iya. Nah, gitu. Jadi ibaratnya orang beli burger sampai 18.000, 20.000 ya kan, kalau Iya. si daging sebagainya. Tapi dengan ini 10.000 kita bisa beli roti kukus. Tuh, kalau pisang juga banyak nih brand-brand terbesar pisang kayak, oh maaf kalau sebut brand itu yang sang pisang ya kan, banana iya, box. iya. gitu kan. Sama banana box dengan banana crunchy ini sama, produknya sama. Bedanya apa? Mereka jualnya brand. Banana box itu satu box 25.000. Iya. Banana sang pisang satu box 25 sampai 30.000. Abang cuma 15.000. Wah. Cuma bedanya brandnya kotaknya bagus ya kan, Iya. di packing bagus-bagus. Abang ya kotak biasa standar. Nah, jadi orang tuh banyak larinya ke sini. Nanti main di harga juga ya. Ya Bang? harga banyak sih yang harus diperhatikan kalau kuliner gitu. Terus Terus modal awal ini buka usaha ini berapa Bang kira-kira? kalau boleh tahu. Kalau modal awal sih, abang juga nggak tahu sebenarnya. Modal awal tak pernah abang terpikir modal awal dan sampai ada kontainernya abang nggak pernah terpikir. Jadi kalau kontainer ini harga aslinya itu 7 juta. Nampak aja kecil gini, 7 juta. Nah, tapi sampai sekarang abang nggak tahu duit itu dapat dari mana. Tiba-tiba barangnya ada berdiri di sini. Nah, jadi kalau orang
udah banyak sih kawan-kawan nanya modal awalnya berapa, ya kan? Iya. Tapi paling tidak kalau abang sih mikirnya kita dalam usaha ini tidak boleh terlalu mikirkan hal yang utamanya itu dari modal. Iya. Karena abang juga dulu merintis kecil. Sebelum abang dapat kontainer ini, abang jual di pinggir jalan kayak etalase seperti biasa tuh itu. Jadi 2 tahun belakangan sebelum ini, abang pakai etalase kecil, etalase biasa, kayu yang ya bongkar pasang itulah. Iya, iya. Oh, iya. Tapi kan semakin berkembang lah sedikit banyak kan, dapat modal, buatlah lebih besar. Jadi kalau modal awal tuh abang nggak bisa pastikan berapa modalnya, tapi silakanlah teman-teman akumulasikan. Ya kalau abang sih mikirnya sebelum buka usaha kita punya perencanaan yang matang. Contoh, ketika mau buka roti kukus, apa sih yang dibutuhkan? Oh kompor, oh gas, oh alat-alat masaknya, kuali dan sebagainya. Kira-kira itu bisa diakumulasikan lah. Kemudian standnya berapa, sewanya berapa. Nah itu kawan-kawan bisa lah menelaah berapa kira-kira modal yang harus dibutuhkan. Tapi yang paling penting pesannya ketika kawan-kawan mau buat usaha dan sebagainya itu kesampingkanlah dulu pemikiran yang bahwasanya usaha itu harus ada modal. Tak harus gitu. Abang mengalami kayak gitu. Dulu abang mana ada zaman kuliah kita mana dapat duit 7 jutaan ya. Tapi ada gitu barang tuh. Keren sekali ya. Itu kurang seperti itu. Nah, jadi apa aja nih kendala dalam membuka bisnis ini, Bang? Wih, kalau kendala banyak. Banyak. Apa Kalau aja tuh? kalau kendala itu pertama kita harus buka usaha ini apalagi bidang kuliner. Kuliner ini dia ada pasang surut, Iya, ya. benar. Lagi zamannya naik, lagi turun dan Awal-awal. sebagainya. Apalagi kalau usaha bang ini memang pasarnya, kalau Cemilan Tanjung Pinang ini pasarnya itu adalah mahasiswa, anak-anak mahasiswa yang pengen jajan dan Iya. sebagainya. Tapi kan semenjak 2 tahun ini mahasiswa balik kampung semua kan? Iya, benar. Tak ada apa transaksi lah mahasiswa. Jadi di sini kendalanya itu pertama pasar kita hilang, Iya. pasar penjualan cemilannya agak menurun. Nah kemudian yang lain-lain itu banyak sih. Kalau kita karena sekarang zamannya teknologi ya, memang kalau mainnya lancar di media sosial maka lancar kami. Oh, ini juga main di media sosial. Main Bang? semua. Kita Instagram, Facebook, iklan, marketplace semua jalan. Oh. Nah, cuma sekarang ya mungkin karena abang ada kesibukan lain jadi agak macet Oh, kurang iya. berjalan. Jadi kalau kendala itu standar sih ya, kalau kendala orang jualan itu biasalah. Mungkin kurang pasarnya itu agak mulai melemah, pasang surutnya itu pasti ada. Iya. Apa lagi kira-kira yang ingin contoh? Strategi nih, Bang, strategi pemasaran seperti apa yang Abang gunakan nih supaya Cemilan Tanjung Pinang ini dikenal banyak orang gitu. Ya, kalau sekarang memang zamannya apa 4.0, bahkan sekarang 5.0 ya, 5,0 ini orang lebih mengandalkan teknologi ya, media sosial. Bahkan semua yang ada sekarang tuh bisa kalah dengan satu ini, Iya, benar. HP. Kawan-kawan bisa di rumahnya dengan ini, Iya. transfer, makan, semua pakai ini sekarang. Iya. Nah, artinya itu jadi peluang untuk bagaimana kita mengenalkan produk ini dengan orang yang lebih luas. Bahkan bukan hanya dari Pinang, ini cemilan nih pernah sampai ke Batam, sampai ke Lingga, bisa kirim. Karena kan pisangnya tahan ya, Iya. 12 jam dia apalagi masuk kulkas dia tahan, bisa sampai 1 hari. Jadi ini pernah ke Batam, udah sering kali ke Batam. Oh, udah sering. Nah, kalau ke Lingga sudah berapa kali ke Lingga. Jadi memang kalau untuk apa strategi itu pertama, memang kita harus main di dunia teknologi. Kalau di Ya, sosial yang media. penting rajin nge-share, rajin posting dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua, kalau kuliner ini orang itu mudah bosan. Ya, Iya, benar. palingan 2-3 kali aja beli kan. Apa sih strateginya? Nah, jadi abang biasanya kalau jualan ini seperti roti kukus ini atau banana, setiap bulan abang ada giveaway. Oh, gitu Nah, ya. giveaway itu untuk ya narik ya. Oh ternyata cemilannya ada giveaway. Sering tuh kita sebulan sekali pasti. Kalau nggak di awal bulan, di akhir bulan. Biasanya di akhir bulan. gitu. Orang lagi tak ada duit kan ikut giveaway bisa makan. Tanggal tua. Nah itu strategi marketing namanya. Marketingnya biar nggak monoton. Kalau jualan gini kan monoton nih. Iya. Nah, jadi oh ternyata cemilannya ada giveaway. Ada kadang giveaway kita kasih misalnya 10 atau 20 free roti kukus untuk postingan, like postingan ini dan sebagainya, paham lah kan? Iya, iya. Nah itu. Kemudian strategi yang lain sih lebih kepada teman-teman dekat sih. Kita tahu kita punya usaha, punya jualan, ya manfaatkanlah kawan-kawan dekat. Jadi strategi marketing itu banyak tuh, kayak coba lihat spanduk abang depan tuh, ada foto abang kan depan tuh kan? Ah, iya. Ada nggak kayak foto caleg tuh kan? Iya. Nah itu strategi Biar marketing menarik, namanya. Iya, benar. Orang mikir dari jauh, "Mak, caleg apa nih? Coba lihat dari dekat. Asli itu nggak ada apa-apa, cuma
jualan roti kukus itu. Iya. Gimana kawan-kawan lihat depan tuh? Ya keren. Ya, itu namanya strategi marketing. Jadi secara tak langsung kan orang penasaran, apa nih kok kayak foto caleg kan? Udah tuh roti kukus, coklat, keju, ini. Menarik perhatian sekali. Ya. Itu strategi aja sebenarnya. Iya. Ada lagi? Nah, jadi pertanyaan terakhir nih Bang, apakah ada rencana kedepannya nih untuk cemilan Tanjung Pinang nih, bisnis ini? Oh, kedepannya? tentu pasti. Jadi kalau bisnis, kalau usaha-usaha seperti ini kan memang kita tak boleh monoton. Artinya ketika satu sudah berjalan, ibaratnya sudah kokoh ya, sudah tegap, sudah tahu pasarnya siapa, konsumennya siapa ya, pendapatan itu berapa dan sebagainya itu sudah matang lah ya. Karena usaha ini kita lihat usaha itu berjalan atau tidaknya itu minimal 3 bulan. Jadi kalau usaha 3 bulan sudah standar, 3 bulan itu pendapatan segini, konsumennya siapa udah tahu, itu insya Allah akan berlanjut. Tapi usaha kalau di bawah 3 bulan sudah mulai goyang, nah itu walau alam. Antara dua, kalau tak tenggelam sekali, kalau enggak dia goyang-goyang gitu aja terus. Nah, jadi kalau usaha kuliner ya khususnya, memang 3 bulan kita harus bisa lihat dia mampu atau tidak bersaing. Jadi kalau untuk usaha sebenarnya karena pandemi ya sekarang, memang abang lebih kepada masih mikir-mikir 2 kali, karena mahasiswa tak ada, ya kan? Tapi kalau kemarin kan Angkit Segar pernah mahasiswa mau pulang ke sini kan, itu udah balik lagi semangat kan? Rupanya nggak jadi, udah lagi, karena pasarnya nggak ada. Ini betul-betul pasar yang sekarang ini hanya masyarakat biasa. Dulu kalau zaman mahasiswa masih ada, itu sampai ngantri penuh. Iya, Gojek sama itu sampai kalau kata orang tuh kelai-kelai dulu tuh sering yang ini nunggu lama. Iya. Tapi kan semenjak mahasiswa tak ada, kita juga lemah. Nah, jadi sekarang kalau untuk target ke depan insya Allah ini abang mau buka di Lingga tuh nanti awal tahun lah. Buka cabang. Iya, buka cabang di Lingga. Sementara di Pinang dulu lah. Sementara ini satu nih, dia mau buka daerah Batu Empat, Medan. Karena kan populasi orang-orang mahasiswa tuh kalau nggak ada 9, Batu Empat, Medan. Itu aja. Target pasarnya cuma 2 itu aja. Kalau tepi laut ya sesekali aja kunjungannya. Ya mungkin Mai mau jadi karyawannya di Medan. Tak masalah tuh nanti. Boleh lah nanti. Boleh Itu lah. Atau di Lingga untuk yang di Pinang ya. Tapi insya Allah yang pasti jelasnya kalau nggak akhir tahun Desember ini awal Januari nanti abang buka di Lingga, buka langsung konsep besar sih kayak kafe gitu. Nah, di Lingga insya Allah. Jadi di sini masih Sini tetap jalan. Makanya di sini kan udah kokoh nih, udah tahu pasarnya siapa, konsumennya siapa, rata-rata penjualan berapa udah tahu kan, udah enak. Tinggal nyari orang yang betul-betul kita percaya untuk mulai di sini. Nanti abang bakal tetap mantau Pinang, Lingga, Pulau Badak. Abang asli Lingga kan? Iya. Pulau Badak Lingga. Penting, soalnya pasarnya juga di Lingga tuh banyak orang-orang yang suruh buka di Lingga. Karena kan udah ibaratnya kalau sombong sedikit ya, udah terkenal lah istilahnya gitu. Orang udah tahu, oh Cemilan Tanjung Pinang ini punya Bang Said. Nah, Unggu punya ini. Coba kawan-kawan buka di IG itu di Cemilan Tanjung Pinang tuh ada tuh lengkap tuh. Boleh di follow. Nah, IG-nya cemilan titik Tanjung Pinang. Nah, jadi coba kawan-kawan kita searching di bawah ini ya. Searching lah. Di situ ada kawan-kawan bisa lihat model giveaway-nya, model ini semuanya itu banyak. Tapi insyaallah ketika kita sudah fokus satu usaha, kita jangan stagnan di situ. Tak boleh kita berdiam di situ, harus cari up yang baru lagi. Buka cabang kah atau buka usaha lain atau usaha ini kita kembangkan. Nah, mungkin bisa nih Bang kayak apa nambahin rasa baru. Ya, pasti. Makanya strategi marketing jualan itu kita nggak boleh langsung pure 100% kita keluarkan. Iya. Contoh dulu abang mana ada menu. Sekarang kan topping abang kan ada 11 tuh. Dulu nggak segitu. Dulu cuma 3-4. Sebulan nambah lagi 2 topping. Bertahap. Nah, memang itu strategi namanya. Bulan depan tambah lagi sampai menunya tuh udah habis, nggak ada topping lagi kayak jadi coklat, green tea, tiramisu semua udah lengkap tuh. Iya. Nah sampai habis, barulah tinggal jalan. Oke. Itu sih lebih kurang kalau untuk Tanjung Pinang sih. Jadi Mungkin ada motivasi. brand besarnya itu Cemilan Tanjung Pinang. Nah dalamnya itu ada roti kukus sama banana crunchy. Jadi kenapa abang buat seperti itu? Jadi ketika sewaktu-waktu abang ada tambahan menu baru, jadi menunya tetap di bawah naungan Cemilan Tanjung Pinang. Iya. Nah itu. Tapi kalau hanya abang ke satu menu, satu brand, roti kukus kan, abang nggak bisa gerak bebas, ya kan? Geraknya ketika mau buat usaha sebelah contohnya, abang harus buka baru lagi. Kalau ini kan tidak. Iya. Dalam sekarang ini abang bisa nambah, misalnya roti bakar, bisa aja. Iya, variasi. Dulu abang juga pernah buat roti bakar sini, tapi nggak maju roti bakar kurang prospek. Karena keliling roti bakar Iya, semua nih. udah banyak udah Bang banyak. sekarang.
kalau dibakar abang tuh beda dulu satu, karena orang kan pakai, kalau yang coklat kan pakai seres kan. Iya, benar. Kalau abang nggak, coklat cair. Nah, itu mana ada di Minang abang gitu, karena agak mahal coklatnya. Tapi ya memang yang agak prospek itu ini sih standar harganya. Jadi ukur sama nana crunchy. Oh ya, mungkin dari abang ada motivasi untuk kami para mahasiswa kan, karena abang ini juga berasal dari mahasiswa yang aktif di luar juga gitu, terutama di bidang wirausaha seperti ini. Kalau motivasi ya sebenarnya memang untuk kan semester berapa kawan? Semester 5. 5 masih ya, masih inilah standar lah, tengah-tengah lah. Jadi memang kalau untuk motivasi sebenarnya kita ini tantangan ke depan itu akan lebih besar lagi. Karena kalau kawan-kawan mengandalkan ya setelah kuliah harus langsung mau kerja sama orang, itu tak semua orang bisa. Iya. Contoh ya, karena ada orang yang tipenya itu dia aku mau mandiri nih, mau bebas geraknya, itu jadi pengusaha. Nah kalau mau kaya, mau kaya ya, jadi pengusaha. Kalau mau kaya, tapi kalau kawan-kawan mau hidupnya tuh lurus saja, nah jadilah mungkin PNS atau apa yang terserah kawan lah. Gitu. Jadi usaha ini selain kita punya passion, kita juga harus mau belajar. Ya. Jadi kalau abang mikirnya dulu, abang ini tipe orangnya yang tidak suka diatur. Jadi abang kerja sama orang ini kurang cocok. Jadi abang tuh maunya abang geraknya bebas. Iya. Nah, jadi makanya abang pokoknya usaha. Iya. Punya usaha. Jadi sampai sejauh ini sekarang ya berjalan lah barang ini seperti ini sampai koko lah istilahnya itu. Jadi orang lihatnya sekarang nih, mau ada kontainer. Orang nggak tahu nih dari 2017 tuh bagaimana jatuh bangun. Iya. Jualan kena hujan, kena panas di tepi jalan, itu tempat abang sering dulu jalan sampai akhirnya alhamdulillah ya dapat buat seperti ini sudah inilah. Jadi motivasi kawan-kawan nanti kedepannya tantangan lebih besar, kawan-kawan harus jeli baca peluang. Nggak mesti harus kuliner ya, mungkin fashion, mungkin nanti kawan-kawan bisa punya butik atau punya apa sebagainya kan, itu yang namanya usaha. Nah, jadi cobalah baca peluang. Jadi jangan batasi pikiran kawan-kawan setelah kawan-kawan kuliah harus kerja di kantor ini, harus kerja di tidak, salah itu. Karena kalau kata para pejuang dulu tuh, manusia tuh hanya satu yang tidak bisa dibatasi, adalah akal. Pikiran kita tuh harus luas. Nah, jadi kalau nggak bisa kita stagnan harus kerja sama orang, nggak sampai mati kita kerja sama orang kan. Kita tentunya mau ya sesuai dengan diri kita sendiri. Jadi lebih kurang itu sih. Kemudian yang terakhir dalam kalau kawan-kawan mau bisnis, usaha apapun itu, kesampingkanlah dulu hal-hal yang memberatkan. Contoh ketika mau usaha, modal gimana ya, laku nggak ya? Nah, tidak. Tapi kawan-kawan harus punya perencanaan yang matang. Jadi ketika mau jualan nih, analisis dulu. Nggak cukup sehari 2 hari, kita harus mikir. Ketika aku jualan ini bisa jalan sampai berapa lama ya? Kemudian siapa aja ya pelanggannya? Nah, contoh kalau di Ukos kan orang anak-anak orang tua semua bisa makan sampai ke depan. Tapi contoh lah abang jual misalnya jual yang hanya tren aja, contoh ya kayak dulu kayak ada es kepal Milo, cuma sementara gitu kan, nggak jangka panjang, hilang kan, nggak jangka panjang. Tapi kalau ini kan dia masih tetap berjalan gitu. Tuh. Jadi yang penting perencanaan. Kalau kawan-kawan mau usaha setelah ini, perencanaan harus matang. Jadi tips-tips kita mau buka usaha itu, pertama kita harus baca lokasi, kondisi lingkungan, lokasi. Tanjung Pinang, besarnya Tanjung Pinang. Tapi lingkupnya kalau kita buka Batu 9, kita harus lihat Batu 9 ramai tak orangnya, gimana, siapa yang harus punya makan ini dan sebagainya. Sasarannya lah, lebih pada sasaran. Kemudian kreatif. Nah, punya kita tuh apa beda dari orang? Kayak kita buat skripsi lah. Skripsi itu banyak judulnya. Contoh tentang ekonomi. Ini ekonomi apa yang beda? Ini ekonomi bagian ininya, ekonomi. Jadi harus ada yang beda. Ini roti bakar. Ini roti bakar pakai selainnya nanas. Ini pakai selai abon sapi gitu kan. Itu berbeda, orang bakal melirik. Nah, kemudian juga masalah harga, penentuan harga harus bisa baca kondisi lah. Sini 14 atau sini harus sesuai. Jangan pula kita mentang-mentang mau cepat kaya paling mahal, nggak bisa habis juga. Itu sih kalau lebih kepada ini. Yang penting kawan-kawan bisa baca peluang ke depan. Dan intinya berani mengambil resiko ya, harus, ya. Harus semua itu yang harus risiko. Abang kalau nggak ambil resiko dari dulu, nggak ada nih seperti ini. Iya, benar. Apalagi zaman kuliah kan. Dulu abang waktu skripsi sama usaha. Udah semester 7 mau selesai kan. Jadi harus pilih nih. Kalau abang tetap lanjutin usaha, ini terbengkalai skripsi. Berarti
harus sejalan Nah, jadi dua-duanya. abang enggak Oh. harus minta pilih satu. Jadi abang pernah tutup ini selama 2 bulan. Tutup ini 2 bulan, abang fokus skripsi. Iya. 2 bulan siap, dari awal siap selesai. Nah, baru abang balik ini lagi. Nah, kita nggak bisa. Jadi otak manusia itu dalam teori ini itu dia tidak bisa menjalankan dua aktivitas dalam satu sekaligus. Nggak bisa. Kita harus bisa fokus. Kayak kawan-kawan sekarang lah. Kawan kuliah, ya kuliah lah seadanya tanpa ya ikut organisasi itu wajar lah. Tapi harus ada yang prioritas. Iya. Dari kampung berangkat kuliah, tetap selesaikan kuliah. Iya. Macam mana pun kesibukan kerja ini itu tak masalah. Tapi utamanya apa? Kuliah. Iya. Nah itu. Jadi memang harus hidup ini kan harus ada pengorbanan. Nah itu namanya itu. Jadi jatuh bangun tuh sudah walau alam lah. Sudah luar biasa jatuh bangun dari mulai ada sampai tak ada dan sampai sekarang sudah alhamdulillah. Tinggal jalan aja sekarang nih. Iya. Nah, itu sih lebih kurang. Saya sangat memotivasi sekali ya. Wirausahawan muda dari kuliahnya sudah memulai usaha dari jatuh bangun hingga ke sasaran pemasarannya. Mungkin bisa jadi motivasi untuk kita semua. Terima kasih Bang Faisal atas waktunya. Jadi ini sebagai bahan sharing-sharing lah ya. Iya. Sama-sama. Mungkin nanti kawan-kawan bahkan bisa lebih dari abang gitu kan. Iya, amin. Tapi kan harus ada ilmu. Iya. Jadi usaha itu harus ada ilmu pertama. Jangan mentang-mentang kita punya duit langsung buka usaha, itu salah. Banyak kok orang punya duit, ada duit 10 juta, langsung buka usaha tanpa mikir apa-apa kan, habis gagal. Oh iya. Makanya kita kalau dagang usaha itu kita memang harus kita niru konsepnya orang-orang Cina. Orang Cina itu luar biasa. Makanya mereka mana ada gagal orang Cina kan. Iya sih. Jadi dia mikirnya itu matang. Lebih kurang seperti itu. Ya, itu seperti itu sih kalau untuk Cina Tanjung Pinang lah. Ini ada lagi? Ada lagi dari mana? Ada lagi? Dan tutup aja. Berikut hasil wawancara kami kepada salah satu owner muda di Tanjung